Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elyasaf Agung Bambudi. Di video kali ini saya akan membahas tentang firewall filter. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan konsep chain. Di sini ada input. Input itu misalkan kita ingin blokir paket dari komputer atau PC ke router, itu menggunakan chain yang namanya input. Input adalah memblokir paket yang menuju router, yang berarti destination-nya itu selalu router. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Selanjutnya ada konsep chain output. Misalkan ketika ingin memblokir paket dari router ke komputer atau dari router ke internet, itu kita menggunakan chain yang namanya output. Jadi fungsi output adalah memblokir paket yang bersumber dari router. Ini juga ada contoh gambarnya. Nah, untuk yang terakhir ada konsep chain forward. Ketika komputer atau PC ingin mengirim paket ke internet, artinya paket melewati router, ketika itu kita menggunakan chain forward. Artinya fungsi forward adalah memblokir paket yang melewati router. Ini juga ada contoh gambarnya. Nah, kemudian kita langsung saja ke prakteknya. Oke, untuk yang pertama kita akan melakukan konsep if then. Di sini kita pilih IP, kemudian firewall, kemudian tekan tambah plus. Nah, di sini ada general, advance, extra, action, sama static. Nah, di sini untuk if itu adalah sebagai parameter akankah sebuah paket akan kita terima atau kita akan blokir. Nah, untuk action ini untuk sebagai then-nya. Pertama kita ke general, kita akan mencoba untuk kasus yang pertama. Di sini kasus yang pertama itu ingin blokir ping dari laptop atau PC. Di sini IP laptopnya 10.10.10.54 ke router. Nah, di sini untuk penyelesaian kasus yang pertama itu kita di sini masukkan chain-nya itu input. Kemudian untuk sys address-nya itu IP PC tadi yang 10.10.10.254. Kemudian protokolnya ICMP karena akan kita blokir ping. Kemudian actionnya kita dropkan karena akan memblokir. Nah, seperti ini konfigurasi untuk kasus yang pertama. Kita nanti tinggal apply terus oke saja. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan kasus yang kedua. Di sini kita akan memblokir Facebook. Ingin blokir akses Facebook dengan IP-nya itu 1.1.1.1 dari laptop. IP-nya laptopnya juga 10.10.10.254 dan HTTPS. Kemudian untuk protokolnya TCP dengan port 443. Kenapa di sini kita pakai TCP? Karena Facebook itu menggunakan HTTPS. Nah, kita langsung saja menyelesaikan kasus yang kedua ini. Pertama, chain-nya di sini kita ganti forward karena kita melewati router. Kemudian untuk IP-nya 10.10.254 masih utuh. IP laptop ini kemudian untuk protokolnya akan di TCP. Nah, kemudian untuk destination portnya kita masukkan 443. Untuk destination address-nya kita masukkan IP Facebook 1.1.1.1.
kemudian actionnya kita dropkan. Nah, seperti ini cara konfigurasi untuk memblokir IP Facebook. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang firewall strategi. Di sini kita sudah ada microtik dan sudah ada networknya atau internetnya. Di sini kita tambahkan PC, misalkan di sini kita punya 100 PC, misal ya. Kemudian ini kita sambungkan microtik ke sini, ke PC. Nah, kan misalkan tadi kita punya 100 PC. Nah, kemudian untuk kasus yang pertama itu 2 PC tidak bisa ping ke 888, 98 PC-nya bisa. Nah, di sini ada beberapa pilihan cara. Cara yang pertama itu namanya accept view drop any. Caranya itu 98 rule accept dan 1 rule drop. Dan cara yang kedua itu ada drop view accept any. Caranya itu 2 rule drop dan 1 rule accept. Nah, jadi yang lebih efektif itu cara yang kedua, 2 rule drop dan 1 rule accept. Karena di sini 2 PC yang harus di drop itu cuma 2 PC dan yang bisa itu 98, jadi lebih efektif yang cara yang kedua, yang ini. Nah, kemudian contoh kasus lagi, kasus yang kedua, 2 PC bisa ping ke 888, 98 PC tidak bisa. Nah, untuk kasus yang ini lebih efektif cara yang pertama, yang accept view drop any. 2 rule accept, 2 rule accept, 1 rule drop. Untuk cara ini cara yang lebih efektif karena 2 PC bisa, yang ini 2 PC bisa di accept, kemudian yang tidak bisa kan banyak 98, jadi kita menggunakan 1 rule drop saja. Ini. Oke, kita langsung ke contoh kasus yang pertama. Di sini contoh kasusnya itu kita ingin PC1 bisa ping ke router, sisanya tidak bisa ping ke router. Channel apa yang akan kita gunakan dan strategi apa yang akan kita gunakan. Kita langsung saja ke konfigurasinya. Jadi yang pertama, kita akan menggunakan chain input dan strategi yang akan kita gunakan yaitu set view drop any. Kita langsung saja ke IP, kemudian firewall, kemudian klik tanda plus. Untuk chainnya kita menggunakan chain input, kemudian set addressnya kita masukkan IP PC1, kemudian untuk protokolnya kita menggunakan ICMP karena kita akan mengizinkan dan memblokir ping. Dan ini kita accept atau izinkan. Kemudian kita membuat yang satunya yang akan kita blokir. Misalnya kita input. Di sini set addressnya kita kosongin. Kemudian protokolnya kita masukkan ICMP dan actionnya kita dropkan. Nah, di sini sudah ya. Kemudian kita langsung saja untuk membuktikannya. Di sini kita masuk ke PC1,
Di sini IP v1 ya, dan ini IP untuk routernya. Kita pingkan 10.10.10.1. Di sini pasti TTL, artinya berhasil. Kemudian kita ke PC2. Kita show IP dulu. Di sini IP PC2. Ya, kemudian kita ping 30.30.30. Nah, di sini pasti RTO atau timeout. Ini juga artinya kita berhasil untuk mengedropnya atau memblokirnya. Kemudian kita masuk ke PC3. Kita show IP dulu. Di sini untuk IP PC3. Kita coba ping kan. Nah, timeout ya. Artinya kita berhasil untuk menyelesaikan kasus yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencontohkan untuk kasus yang kedua. Untuk contoh kasus yang kedua itu hanya beberapa. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua sebelumnya kita tambahkan sebelumnya kita matikan dulu mikrotiknya. Kemudian kita akan mengganti untuk ethernya. Kita akan yang semulanya ether 4, kita akan ubah menjadi ether 6. Kemudian save. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, kalau sudah, kita juga akan menambahkan satu PC lagi. Kita akan namakannya server. Kemudian ikonnya kita akan bedakan. Kita akan menggunakan yang ini. Dan kita save. Kemudian kita sambungkan ke mikrotik. Kita masukkan dulu untuk labelnya, kita masukkan IP-nya, kita masukkan 192, maaf ya, 192 168.1.0/24. Kemudian kita apply. Nah, kalau sudah, kita masuk ke Winbox.
kita masuk ke Winbox, kita konekkan. Nah, kemudian kita masuk ke IP, kemudian address, kita tambahkan IP-nya 192.168.1/24. Kita pilih ke Ether 5. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tadi, ke sini kita nyalakan ini PC servernya, kita masuk ke terminalnya, kemudian kita isikan IP manual, IP 192.168.1.2. Kenapa 2? Karena yang satu kita sudah gunakan untuk gateway-nya /24. Kita masukkan IP gateway-nya 192.168.1.1 dan enter. Nah, sudah. Kemudian kita coba ping 192.168.1.1. Sebelum kita enter, kita matikan dulu yang drop tadi. Yang ini kita matikan dulu, kemudian kita baru enter. Nah, sudah ya. Kemudian kita akan mencoba untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua itu di sini hanya beberapa PC-nya itu PC 1 dan PC 3 bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Nah, di sini chain apa yang akan kita gunakan dan strategi apa yang akan kita gunakan. Untuk chainnya kita akan menggunakan chain forward, dan untuk strateginya kita akan menggunakan strategi accept view drop any. Nah, kita akan langsung saja untuk mencoba menyelesaikan kasus yang pertama ini. Kita masuk ke Winbox-nya, kemudian kita ke IP terus firewall di sini ya. Kemudian di sini kita ke general, kemudian chain-nya yaitu kita menggunakan chain forward, dan untuk address-nya itu kita masukkan PC1, IP PC1 10.10.10.254. Kemudian untuk destination address-nya yaitu IP server 192.168.1.2. Kemudian untuk protokolnya yaitu ICMP. Kemudian untuk actionnya itu kita menggunakan accept karena yang ini akan kita izinkan. Kemudian apply, terus OK. Selanjutnya di sini kita
mencobanya lagi untuk PC yang ketiga, forward, kemudian ini masukkan IP PC 3 30.30.30.254, kemudian destinasinya IP server 192.168.1.2, protokolnya ICMP, kemudian actionnya juga kita accept, kemudian apply. Oke. Kemudian kita bikin satu lagi yang untuk tidak diizinkan. Kita menggunakan forward, kemudian share address-nya kita kosongin, kita masukkan destination address-nya yaitu IP server 192.168.1.2, kemudian protokolnya yaitu ICMP. Untuk action-nya kita ubah menjadi drop, kemudian kita apply, terus oke. Nah, kalau sudah, kita mencobanya. Di sini saya akan mencoba di PC 1. Kita akan coba ping IP server 192.168.1.2. Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Artinya kita berhasil. Kemudian kita masuk ke PC 2. Masuk ke PC 3 dulu. Di sini ping 192.168.1.2. Di sini juga TTL ya, teman-teman. Artinya ini juga berhasil. Mohon maaf teman-teman, di sini saya salah masukkan destination address. Kita di sini tadi 1, kita akan di 2, kemudian apply, kemudian oke. Nah, kemudian kita masuk ke PC 2. Di sini kita pingkan. Nah, di sini pasti RTO ya, teman-teman, timeout. Di sini artinya kita berhasil untuk menyelesaikan untuk kasus yang kedua. Oke, kita lanjut untuk kasus yang ketiga. Untuk kasusnya itu, router tidak bisa ping ke beberapa PC, yaitu PC 1 dan PC 3, tapi sisanya router bisa ping. Chain apa yang akan kita gunakan dan strategi apa yang akan kita gunakan. Untuk chainnya kita akan menggunakan chain output. Kemudian untuk strateginya kita akan menggunakan strategi drop queue, accept any. Oke, kita langsung saja ke Winbox. Nah, di sini pertama untuk chainnya kita akan menggunakan chain output ya. Selanjutnya untuk destination address-nya kita masukkan IP PC 1 254. Kemudian untuk protokolnya kita ICMP. Actionnya kita dropkan, kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang PC 3. Chainnya output, destination address-nya IP PC 3, kemudian protokolnya ICMP. Actionnya kita juga dropkan. Kemudian kita buat satu lagi yang bisa. Chainnya forward, output, destination address-nya kita kosongin, protokolnya kita masukkan ICMP. Actionnya kita accept, kemudian apply. Oke. Nah, selanjutnya kita
Untuk mengeceknya kita ke terminal, kemudian kita pingkan PC 1 10.10.254. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena kita sudah mengedropnya. Kemudian kita pingkan PC 3 254. Di sini juga tidak bisa ya teman-teman. Kemudian kita pingkan ke PC 2 254. Nah, di sini TTL, artinya kita juga berhasil. Kemudian terakhir kita akan mencoba ping ke server, ping 192.168.1.2. Di sini juga TTL ya teman-teman. Artinya kita sudah menyelesaikan untuk kasus yang ketiga. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan menginstal Docker. Kita close lab dulu. Kemudian kita masuk ke device. Kemudian kita pilih yang Ubuntu desktop. Di sini kita menunggu untuk proses penginstalannya teman-teman. Ini lumayan lama. Oke, di sini sudah berhasil saya download. Kemudian kita close saja. Kita ke sistem dulu, sistem setting. Kita fix permission. Dan kita running labs. Di sini kita tambahkan Docker dan kita kasih nama Ubuntu server. Kemudian untuk ikonnya kita samakan seperti server. Ini. Kemudian untuk ether DHCP kita aktifkan. Kemudian ini kita RTP. Kemudian kita save. Lalu kita sambungkan ke Mikrotik. Kalau sudah, kita masuk ke Winbox. Kemudian saya mau mengaktifkan ini dulu. Kita ke IP address, kita tambahkan IP-nya 192.168.2.1/24. Ethernya kita ke ether 6, apply, oke. Nah, kalau sudah, kita ke DHCP setup. DHCP setup, kemudian kita pilih ether 6. Nah, sudah.
Kalau sudah, kita nyalakan dulu ininya, Ubuntu-nya. Kalau sudah, kita masuk. Sebentar. Nah, masuk. Kemudian kita oke saja. Kemudian kita masuk ke terminal, kita masuk yang main terminal saja. Kemudian kita ketikkan perintah IPA. Nah, di sini IP-nya sudah terisi otomatis ya, teman-teman. Oke, di sini kita coba pingkan ke 8888. Oke, di sini sudah TTL ya, artinya sudah tersambung dengan internet. Kemudian kita coba buka YouTube. Mohon maaf, di sininya memang agak lambat ya. Kita ketikkan saja youtube.com ini. Nah, di sini YouTube-nya sudah berhasil kita buka ya, teman-teman. Kemudian saya akan mencoba untuk memblokir website YouTube ini. Kita masuk ke Winbox saja. Kemudian di firewall rules ini kita tambahkan untuk chain-nya kita menggunakan chain forward. Kemudian kita isikan untuk protokolnya yaitu TCP. Kemudian untuk destination port-nya kita masukkan 443. Kemudian pergi ke advance, terus scroll ke bawah. Di sini TLS host-nya kita masukkan bintang youtube.com. Jangan lupa dikasih bintang lagi. Setelah seperti ini, kemudian untuk actionnya kita menggunakan drop karena akan memblokir. Nah, sudah, kemudian kita apply. Oke. Nah, sudah ya di sini. Lalu kita masuk lagi ke sini. Kemudian pilih yang titik 3 ini. Kemudian pilih yang new private window. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita ketikkan lagi youtube.com ini. Nah, di sini untuk website youtube.com-nya kita sudah berhasil untuk memblokirnya ya. Ini sudah tidak bisa dibuka. Nah, selanjutnya saya akan mencoba firewall lock agar bisa
bisa mengetahui siapa saja yang mengakses YouTube. Kita pergi ke Winbox ini, kemudian kita pilih yang ini ya, kita pilih yang action ini, kemudian log prefix-nya kita masukkan, log prefix-nya, contoh namanya orang akses, kemudian kita apply. Oke. Nah, untuk mengeceknya di log ini ya, di sini nanti akan muncul. Kita akan coba buka dulu YouTube-nya, kita refresh saja. Nah, sudah ya teman-teman, kita cek di Winbox tadi. Nah, di sini sudah muncul ya, orang akses. Nah, di sini sudah berhasil untuk firewall log. Kemudian saya akan mencoba untuk network time protocol. Atau di sini saya akan mengkonfigurasi agar bisa membuka YouTube-nya di jam-jam tertentu. Pertama kita pergi ke sistem, kemudian pilih clock, sistem, kemudian clock. Kemudian untuk time zone-nya kita ubah menjadi Asia/Jakarta, Asia. Kemudian kita apply. Nah, di sini otomatis ganti ya sesuai jam di saya ini. Oke. Ini ya sudah diganti. Di sini saya record jam 1 siang. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian di ekstra ini yang di time. Nah, di sini kita bisa masukkan jam-jam tertentu untuk diblokir atau tidak diblokirnya. Di sini contohnya saya akan masukkan jam 1, jam saya ini. Sampai jam 3. Sudah, kemudian di sini ada hari, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya ini recordnya kan hari Senin, jadi saya akan men-checklist yang di Senin saja. Nah, kemudian kita coba play. Nah, kalau sudah, ini artinya di jam ini kita bisa mengakses YouTube. Nah, kemudian kita akan mencoba pindah hari. Di sini saya akan ubah menjadi hari Senin. Nah, di sini ada tulisan inactive time, artinya hari ini kita tidak bisa akses YouTube. Kita bisa mengaksesnya di hari Minggu. Beginilah proses konfigurasi di firewall filter. Nah, sekian video tutorial atau pembahasan dari saya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.